Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas B dengan NIM 2006035010119 dari jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Teori Sosiologi 2 oleh dosen Ayahanda Muhammad Syukur. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik. Pada awal perkembangannya, interaksionisme simbolik berasal dari dua aliran. Pertama dari mazhab Chicago, yaitu Herbert Blumer. Selanjutnya, Blumer meneruskan penelitian yang awalnya dilakukan oleh George Herbert Mead. Herbert Blumer lahir pada tanggal 7 Maret 1900 di Amerika Serikat dan wafat pada tanggal 13 April 1987 pada usia 87 tahun di California. Interaksi adalah istilah dari garapan sosiologi, sementara simbolik merupakan garapan komunikologi atau ilmu komunikasi. Dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah teori behaviorisme sosial, yakni memusatkan diri sendiri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan sebaliknya, masyarakat dan individu. Interaksi yang muncul berkembang lewat simbol-simbol yang diciptakan, meliputi gerak tubuh, suara, gerak fisik, ekspresi, hingga dilakukan dengan sadar. Pada simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat mengandung makna yang bisa dimengerti oleh orang lain. Herbert menyebut gerak tubuh sebagai simbol signifikan, sementara gerak tubuh mengacu pada tiap tindakan yang memiliki makna. Makna yang ada ditanggapi oleh orang lain dan memantulkannya lagi sehingga terjadi adanya interaksi. Contoh interaksionisme simbolik seperti ketika melihat rambu-rambu lalu lintas, larangan parkir dengan simbol lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol yang disepakati bahwa maknanya berupa larangan parkir di seputaran tempat tanda tersebut berada. Kesepakatan yang universal ini bersifat universal karena di berbagai negara, tanda lalu lintas yang bermakna larangan parkir diberi simbol tersebut. Simbol ini diasosiasikan atau diperkenalkan sejak kecil kepada banyak orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Makna simbolik ini merupakan tanda larangan parkir yang telah dimunculkan dalam interaksi sosial. Perspektif interaksionisme simbolik adalah berusaha memahami fenomena sosial yang mengkaji bagaimana masyarakat memahami simbol tanda larangan parkir. Teori interaksionisme simbolik adalah teori yang berusaha memahami fenomena sosial seperti melanggar aturan parkir di jalan. Tentu akan menarik karena momen tersebut akan terjadi berulang kali. Selanjutnya, pandangan teori terhadap interaksi simbolis. Herbert Blumer menuliskan 3 prinsip utama dari teori interaksionisme simbolik. Pertama, seseorang bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang diinterpretasikan dari perilaku atau tindakan seseorang tersebut. Kedua, makna sosial yang merupakan hasil konstruksi sosial. Dan yang ketiga adalah penciptaan makna dan pemahaman sosial merupakan proses interaktif yang terus-menerus berlangsung. Teori ini melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi yang terus berlangsung. Selain itu, teori ini juga sering digolongkan sebagai teori mikro sosiologi karena ranah analisisnya sampai terhadap aspek individu. Herbert Blumer juga memberi 3 asumsi yang didapat dari teori ini. Di antaranya, 1. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain. Yang kedua, makna muncul dalam interaksi antar manusia.
Dan yang ketiga, makna dimodifikasikan melalui interpretasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terjadi kesalahan atau cara saya mengucap sesuatu terdapat kekeliruan, mohon untuk dikoreksi atau dikomentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.